dia belajar di mana. LP boleh satu, tapi yang dikatakan BAP itu kan sesuai dengan peran masing-masing. Tinggal kita lihat. Nggak usah kita tanya kenapa dia ambil langkah tersendiri tanpa mengikuti pra peradilan. Udah pecah kongsi ya? Tanya aja mereka berdua pecah kongsi atau enggak. Ya, CS, ada permul katanya yang masuk. Nah, ini saya luruskan juga masalah. Saya kan lurus-lurus saja, nggak apa-apa dihadirkan si yang menjadi diduga sebagai tersangka itu. Sah-sah saja. Tapi kalau khusus termohon, karena mereka yang melakukan langkah tugas dan tanggung jawab dan melakukan upaya paksa dan melakukan tindakan-tindakan hukum daripada mereka tuh kuasa hukum daripada yang bersangkutan dari Pak Jokowi nggak boleh cawe-cawe jadi ikut termohon, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi mengikat kepada Pak Jokowi sebagai pelapor kan sudah dituangkan di dalam BAP-nya penyidik. Nah, semua rangkuman-rangkuman secara komprehensif itulah yang harus diberikan tanggapan. Tidak mau live tidak terbuka untuk umum. Tergantung kepada ketua majelis. Itu yang menentukan sikap bahwa layak atau tidak ini live streaming atau tidak. Lah, kalau namanya kayak ini harus terbuka untuk umum. Tidak boleh tutup-tutupi, karena kan menjadi santapan publik. Jadi media juga berhak untuk meliput. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita runut dulu satu-satu ya. Masalah permintaan daripada pemohon pra peradilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, kemudian penahanan dan penggeledahan. Kan itu kira-kira yang diajukan ke sidang pra peradilan. Nah, sementara ini kan arena daripada bola sudah ada di JPU. Yang jadi termohon di sini salah satu kan penyidik Polda. Dan juga turut sebagai permohon itu adalah JPU. Nah, saya tidak mau berandai-andai karena saya sudah sering lah saya pra peradilan, saya tahu lah mekanismenya. Dan dilakukan secara runtut posita daripada pemohon ini ya. Disampaikan depan hakim tunggal, didengarkan oleh termohon, baik itu termohonnya dari penyidik Polda maupun turut termohonnya dari kejaksaan. Bagi saya, ya, sebagai warga negara Roy Suryo S ya sah-sah aja ngajukan pra peradilan. Kan itu hak setiap warga negara. Tinggal substansinya nanti akan bergulir, baik itu positanya pemohon maupun nanti tanggapan ataupun exception daripada si termohon, itu kan disampaikan nanti. Setelah disampaikan, kemudian nanti kan akan dinilai semuanya. Baru masuk kepada ajang pembuktian. Nanti kita lihat lagi ajang pembuktiannya bagaimana, baik dari termohon maupun pemohon. Kekuatan hukumnya, ya, kekuatan hukumnya. Baru nanti masuk kepada keterangan ahli masing-masing pihak. Kalau sananya ada replik duplik, kita lihat aja nanti bagaimana. Tapi yang perlu diketahui ya, saya tidak mau menyalahkan ataupun membenarkan siapa, tapi saya hanya membenarkan hukum. Kan diketahui bahwa namanya melakukan penahanan seseorang itu, kan ada 2 persyaratan. Padahal sudah disebutkan loh tuh, ya, persyaratan objektif maupun subjektif. Tapi yang dikupas-kupas ini yang masalah subjektif ini, ya. Kooperatif, tidak melarikan diri, kemudian tidak mengulangi perbuatan dan lain sebagainya, ya. Dan dia siap untuk dihadirkan. Tapi dia tidak pernah berpikir kewenangan objektif daripada seorang penyidik, yaitu bahwa secara formil dia telah memenuhi persyaratan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nggak usah pakai subjektif pun, kalau dia mau nahan ya tahan saja. Sudah dia punya persyaratan, kenapa tidak mengacu kepada ini segala macam kan gitu. Tapi saya kan nggak mau berandai-andai, silahkan nanti beradu di pengadilan. Saya hanya meluruskan akidah hukum ya. Namanya kalau ada kasus umpamanya di atas 5 tahun, saya nggak perlu berpikir tentang syarat subjektif itu.
Justru syarat subjektif itu adalah syarat peluang bagi seorang tersangka. Tapi bisa ditarik itu syarat subjektif tidak diikutkan, dia berpaku kepada syarat objektif. Tahan-tahan aja. Tapi walaupun demikian, nanti kan hakim akan jeli. Makanya dibaca baik-baik itu, ya, harfiah, ya, terus notasi daripada KUHP itu maupun KUHP. Biar jelas dia runtut, dia baca itu. Kalau dalam anotasinya nanti dia lihat penjelasannya, baru dia, oh begini rupanya. Jangan melihat sepotong di dalam penjelasan pasal per pasal. Itu kira-kira. Jadi, tapi walaupun demikian, ya sah-sah aja. Itu kan hak setiap warga negara. Dan saya tidak mau membetakomplis siapapun yang salah siapa benar. Karena ini sudah berjalan di dalam fakta persidangan. Nanti kita lihat aja nanti. Setelah nanti dirangkum, kesimpulan diambil oleh hakim tunggal, kemudian diputuskan. Itu berkekuatan hukum. Siapapun yang menang atau kalah ya harus menerima keadaan itu. Kenapa? Pra-peradilan itu nggak ada dibanding-banding. Apalagi sekarang tuh cuma sekali bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, inilah yang jadi pokok permasalahan yang harus kita ikuti. Yang pertama, ya. Yang kedua tadi mengarah kepada masalah Dr. Tifa. Dr. Tifa yang tadinya dua-dua mengajukan pra-peradilan, ternyata Dr. Tifa pisah. Saya nggak mau ikut-ikutan yang lain lah, bilang pecah kongsi dan lain sebagainya. Tentunya Dr. Tifa mengambil langsung fight di arena persidangan tanggal 2 Juli, tinggal dia sudah mempertimbangkan situasi dan kondisi ini. Tapi percaya dengan saya tetap ada irisan daripada peristiwa itu. Itu satu. Yang kedua, juga kita lihat juga, kedua belah pihak ini kan belum tentu sama tempus maupun locus. Kan gitu. Makanya kadang-kadang di-split. Gitu loh. Tempus pada saat Roy Suryo speak up berkali-kali tidak ada si Dr. Tifa. Muatan penerapan pasalnya juga berbeda. Pada saat Tifa speak up juga berbeda komposisinya. Ada waktu yang bersamaan. Contoh di suatu TV lah. Mereka secara bersamaan. Tapi substansinya kan berbeda. Itu saya bilang tempus locus itu menentukan. Makanya dia mengatakan tuh bahwa apabila RG dilakukan oleh satu orang semuanya akan merunut semua kena RG. Yang saya nggak tahu dia belajar di mana. LP boleh satu, tapi yang dikatakan BAP itu kan sesuai dengan peran masing-masing. Itu kembali, kenapa peran masing-masing? Karena pada saat di antara 8 belum tentu bersamaan peristiwanya. Waktu, kemudian peristiwanya, kemudian temposnya sudah di situ kan, lokusnya juga berbeda. Tapi itu kan hak dia, silakan aja. Karena dia membacanya hanya sepotong-sepotong. Makanya kalau membaca KUHP dan KUHP itu harus secara komprehensif. Sesuai dengan struktur yang ada di KUHP maupun KUHP berserta dengan penjelasannya. Satu perlu saya ingatkan, kadang-kadang mereka lupa selalu mengacu kepada KUHP yang baru. Ada kalau nggak salah di pasal 361 ya, dikatakan bahwa apabila suatu peristiwa telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik terhadap suatu peristiwa, itu menggunakan KUHP yang lama. Apabila penyidikan terhadap suatu peristiwa belum dilakukan terhadap posisi kasus tersebut, itu menggunakan KUHP yang baru. Jadi jangan salah-salah, di mana yang paling menguntung diambil sama dia. Nah, jadi kasus daripada Roy Suryo dan Tifa itu menggunakan KUHP yang lama. Karena kan diundangkan berlakunya sejak tahun 2006, tanggal 2 Januari kalau nggak salah itu. Operasionalisasinya tuh KUHP dan KUHP itu berjalan. Tentu ada sinergi antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Makanya dikeluarkanlah anotasi itu. Supaya menjelaskan mana runtutan perbedaan dan mana sinergitasnya. Itu kira-kira. Jadi, kalaupun Dr. Tifa mengambil langkah itu, ya tinggal kita lihat. Nggak usah kita tanya kenapa dia ambil langkah tersendiri tanpa mengikuti pra-peradilan. Udah pecah kongsi ya? Tanya aja mereka berdua pecah kongsi atau enggak. Kuasa hukumnya siapa? Nah, kuasanya ini berbeda, ini berbeda.
Yaitu, nah bagian cuap-cuap, tunjukkan siapa dirimu pada saat di fakta persidangan. Tapi Pak Jero banyak yang menyebutkan juga nih bahwasanya emang bakal berpisah nih di tengah jalan gitu mereka ini. Karena mungkin kenapa Tifa akhirnya mencabut tidak ikut praktik, ada yang mengatakan bahwasanya Tifa tuh udah bakal tahu bahwa praktiknya bakal sia-sia. Itu kan menurut mereka. Hmm. Kan kembali lagi kan ilmu katanya kan, informasi yang saya dengar katanya. Nah, tolong sama saya berbicara dengan ilmu hukum. Saya tidak mau berbicara kalau memang dia mengambil langkah sepihak ataupun antar pihak ataupun kedua belah pihak, tentu ada reasoning yang dipetik oleh Tifa. Dialah yang tahu kenapa dilakukan itu. Kenapa dia harus berpisah tentang masalah pra-peradilan nih. Kalau dikatakan dia sudah tahu bakal gugur segala macam, ya mungkin dia ngambil langkah itu. Tapi dia yang tahu, saya kan nggak boleh menentukan dong. Karena kan yang menentukan kan hakim tunggal. Tapi kalau menurut Pak Jendra sendiri, apakah praktik yang ditempuh Roy Suryo ini untuk menggugat Polda Metro Jaya, sampai ada juga lagi jaksa juga turut juga gitu kan? Bakal sia-sia nggak sih Pak Jendra? Saya nggak mau berandai-andai, walaupun saya tahu. Paham kan? Karena saya berbicara tentang harfiah hukum. Kalau saya sudah mengatakan bahwa itu sumir, absurd, bahwa sesuai dengan etika prosedur sudah dilakukan oleh penyidik Polda, dan domainnya juga sudah berubah ke JPU, berarti sama dengan mengatakan bahwa ini kan sudah gugur. Yeah. Tapi kan saya nggak mau ngomong gitu, karena saya mendahului keputusan hakim. Tapi di inmain saya sudah tahu bahwa seketika telah berubahnya tugas dan tanggung jawab peranan daripada kasus tersebut dari penyidik ke JPU, berarti secara langsung maupun tidak langsung tugas dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Sekarang nih ranahnya JPU. Nah, mau serang aja JPU-nya. Tapi kan saya nggak mau ngomong gitu. Kalau memang mereka mau tetap meminta bahwa pertanggungjawaban daripada Polda sebagai penyidik itu hak dia. Yang dikatakan bahwa mengambil, menangkap, ini kan ditekan-tekankan masalah mengambil, menangkap, dan menahan. Kalau masalah menahan saya pastikan bahwa itu sah secara hukum. Oke. Nah, Kemudian masalah penangkapan ini selalu diangkat. Padahal kan ada yang namanya karena dia mempunyai hak objektif bisa ditahan, itu melakukan upaya paksa. Mengambil dari suatu lokasi tentu dengan membawa surat perintah membawa. Kemudian nanti sampai di Polda baru dikeluarkan surat perintah penahanan. Tapi kan selalu didengang-dengungkan, ditangkap, digeledah tanpa saya ini. Kan macam-macam kan. Nah, saya rasa penyidik dengan situasi ini nggak bego juga gitu loh. dibilang katanya merasa kayak teroris. Ya iya, teroris lah, sarang penyamun lah. Nah, itu. Tapi biar itu kan hak mereka. Saya kan tidak mau mempetakompli mereka karena hak bersuara sah-sah saja dong. Iya. Tapi mari kita berbicara dengan akidah hukum. Nanti kita lihat aja fakta persidangan, berjalannya antara positanya dan tanggapan eksekusi daripada termohon, baru nanti ada pembuktian-pembuktian yang mengikat, baik secara voice atau secara visual, ataupun bukti-bukti tambahan yang lain. Ini yang perlu diperkuat oleh termohon maupun turut termohon. Iya. Nah kalau sudah dua-dua ini permohon dan turut permohon nih, JPU kan mikir, ini apa-apa lagi nih, kok gue ditagi-tagi kayak gini. Jangan-jangan sampai dia ngambek juga, ngamuk juga. Ini harga diri kan? Iya. Nah, tapi walaupun ini kan urusan mereka. Nah, apapun keputusannya kita hargai. Nah, tadi disinggung tentang masalah ada yang Ya, CS, ada termul katanya yang masuk. Nah, ini saya luruskan juga masalah. Saya kan lurus-lurus di tengah-tengah saja. Siapapun yang berstatus sebagai termohon tidak ada orang luar ataupun kuasa hukumnya sekalipun. Karena yang namanya termohon adalah aparat yang melakukan langkah tindak pengekangan terhadap seseorang. Baik itu mentersangkakan atau menterdakwakan. Di luar daripada itu tidak diperkenankan. Berarti yang mempunyai domain adalah penyidik kepolisian yang menjadi termohon satu ya. dan JPU sebagai turut termohon. Kalau di pemohon sah-sah saja, nggak apa-apa dihadirkan si yang menjadi diduga sebagai tersangka itu.
sah-sah saja. Tapi kalau khusus termohon, karena mereka yang melakukan langkah tugas dan tanggung jawab dan melakukan upaya paksa dan melakukan tindakan-tindakan hukum yang terukur terhadap orang tersebut. Nah, saya luruskan gitu ya. Ya nggak boleh di luar pada mereka tuh kuasa hukum daripada yang bersangkutan dari Pak Jokowi nggak boleh cawe-cawe jadi ikut termohon, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Jadi Berarti offside dong. ya, saya nggak ngomong offside, tapi saya luruskan masalahnya. Kalau pengen dia masuk kepada arena tersebut, nggak boleh. Dia bukan termasuk di dalam salah satu termohon diantaranya. Iya. Dia harus berada di luar daripada arena, daripada persidangan, kecuali dia sebagai penonton atau pendengar tanpa memberikan suatu tanggapan argumentasi apapun. Itu Dia kira-kira. nggak bisa untuk Nggak jadi boleh dong, termohon. nggak boleh, nggak boleh. Makanya saya luruskan masalah ya. Saya juga monitor tuh pada saat speak up tuh. Makanya saya luruskan kan. Saya kan yang tengah-tengah aja gitu loh. Iya. Jadi saya nggak mau berpihak kalau seandainya memang salah, nggak boleh. Nah, sekali lagi, termohon cuma aparat yang melakukan langkah-langkah penegakan hukum dan pengekangan hak-hak daripada seseorang terkait dengan suatu perbuatan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Gitu loh kira-kira. Ya, berarti Pak Jenderal kalau seandainya dia masuk nih kan ikut serta untuk menjadi termohon juga gitu. Artinya apakah kan JPU mengambil laporannya kan laporannya Pak Jokowi ini yang dari Polda gitu kan, tidak laporan dari yang lainnya. Apakah nantinya kan ini yang laporan lainnya ini akan menjadi kesaksian palsu atau bagaimana nih Pak Jenderal? Ini di mana maksudnya? Ini di arena pra-peradilan. Iya. Di arena pra-peradilan kan semua hal-hal yang mengikat kepada Pak Jokowi sebagai pelapor kan sudah dituangkan di dalam BAP-nya penyidik. Oke. Nah, semua rangkuman-rangkuman secara komprehensif itulah yang harus diberikan tanggapan oleh penyidik untuk menjawab posisi daripada pemohon. Nanti dilihatlah diadu di dalam arena persidangan. Ketidaksesuaian antara keterangan pemohon dan tanggapan daripada termohon nanti akan dinilai oleh hakim tunggal. Di luar daripada itu, walaupun kuasa hukum Pak Jokowi itu punya data apa kan sudah dituangkan kan di dalam BAP itu. Ya. Saya sudah serahkan kepada penyidik. Jadi kesimpulannya nggak ada. Yang ada di termohon adalah termohon satu dan turut termohon, yaitu pihak penyidik dan pihak JPU. Saya luruskan loh ya. Jadi saya juga nggak mau juga menyalahi akidah hukum. Saya mohonkan juga kuasa-kuasa hukum daripada Pak Jokowi nggak usah masuk ke arena itu. Karena nggak ada domainnya. Ini bukan arena persidangan terbuka umum. Beda loh ya. Kalau sidang terbuka umum itu sudah adanya dakwaan daripada JPU. Sudah berbeda. Kalau pra-peradilan ini kan skopnya kan terbatas. Hanya menyatakan dari subjek formil sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan maupun penggeledahan. Tidak menyangkut kepada materi pokok perkara. Nah, Jelas ya? itu kan di pra-peradilan. Kalau nantinya di pengadilan yang sebenarnya nanti ini Pak Jenderal. Ya, bisa saja. Kan nanti kan diminta nanti keterangan pendapat daripada kuasa hukum Pak Jokowi setelah Pak Jokowi dihadirkan. Ya. Tentu di ajang pembuktian. Nanti kan pertama sekali kan jaksa kan membacakan dakwaannya. Gitu. Setelah dibacakan dakwaannya, tentu dari pihak yang diduga sebagai terdakwa akan melakukan eksepsinya. Nah, di dalam penilaian hakim di keputusan selahnya, apabila dinyatakan bahwa keputusan selah cukup sampai di situ atau dilanjutkan kepada materi pokok perkara, berarti sidang dilanjutkan. Berarti kan muncullah ajang pembuktian. Disitulah nanti ahli muncul, keterangan-keterangan ahli muncul, ada chart muncul, dan bukti-bukti pendukung yang lainnya. Nah, itu nanti dihadirkan kedua belah pihak. Nah, apabila nanti Pak Jokowi ingin meminta tambahan keterangan daripada kuasa hukumnya dimunculkan. Itu baru bisa, tapi di pra-peradilan no. Nggak bisa. Saya luruskan loh. Jadi saya berharap juga kuasa hukum Pak Jokowi juga boleh jadi penonton, tapi nggak boleh memasuki arena. Dan tidak boleh memberikan suatu argumentasi apapun tentang peristiwa itu. Karena semuanya itu adalah di tangan penyidik ataupun sebagai termohon satu dan turut termohon. Itu kira-kira ya. Oke, Pak Jenderal, mendengar kemarin kabarnya
sidang yang nanti akan tanggal 2 ini kan nanti Dr. Tifa yang akan mulai sidang duluan. Ini kabarnya sidang tidak boleh live streaming. Kalau berbicara tentang tidak boleh live streaming atau live streaming itu kan hak daripada ketua majelis hakim untuk mengambil suatu langkah keputusan. Kadang-kadang kan ada live, tapi kadang-kadang dia tidak mau live tidak terbuka untuk umum. Tergantung kepada ketua majelis. Itu yang menentukan sikap bahwa layak atau tidak ini live streaming atau tidak. Saya juga bingung juga waktu pada saat peristiwa pra-peradilan tentang yang kemarin. Kan saya lihat ada yang live dimainkan itu. Dari podcast siapa. Saya juga nggak tahu apakah sudah ada ketentuannya dari ketua ataupun hakim tunggal memperbolehkan atau tidak. Saya juga nggak tahu, saya nggak bisa memutuskan karena itu adalah hak prerogatif daripada hakim yang memutuskan. Iya. Itu kira-kira ya. Nah, tapi ini kan masih simpang siurnya itu adalah dari pihak Jokowi sendiri. Mereka siap untuk live streaming, tapi yang diduga ada orang besar ini yang sengaja untuk tidak memperbolehkan live streaming pada saat Saya nggak mau duga-menduga. Sekali lagi tolong media, saya hanya berbicara dari aspek hukum. Kalau saya mengatakan diduga katanya, informasinya, ini kan tidak berkekuatan hukum dan kesannya itu tidak mempunyai bukti-bukti akurat untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh publik ataupun media. Masalah nanti diperbolehkan atau tidak, kita tunggu keputusan ketua majelis hakim. Live atau no. Jadi online atau offline. Gitu loh kira-kira. tapi harus terbuka. Lah kalau namanya kayak ini harus terbuka untuk umum. Tidak boleh tutup-tutupi karena kan menjadi santapan publik. Jadi media juga berhak untuk meliput. Kan gitu. Tapi cuma meliputnya di batas mana, itu nanti kan hak daripada majelis. Sekali lagi semuanya kita serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan. Nah, contoh memanggil saksi ahli atau memanggil hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa itu kan seizin daripada majelis hakim. Iya. Jadi JPU mengajukan ke majelis hakim, disetujui baru dipanggil. Sama juga terhadap terdakwa juga mengajukan saksi-saksi ahlinya, izinnya ke hakim. Bukan kemana-mana, bukan seenaknya ya dihadirkan. Gitu kira-kira, Pak Bibi. Oke?